Presiden bahwa penekanan beliau jangan judi dan jangan judi, bahwa judi itu baik itu secara online maupun offline. Dan ini sebagaimana perintah Bapak Kapolri untuk tidak ada lagi di wilayah kita dalam bentuk judi apapun, baik itu di darat maupun di udara. Oleh karena itu jajaran kita Jawa Tengah sudah saya perintahkan untuk tidak coba-coba di wilayah kita ada terkait judi itu sendiri. Dan sudah saya warning khusus untuk anggota kita, apabila ada jajaran kita, Polres, jajaran yang mungkin kita dapatkan Polda nangkap judi, akan saya copot itu anggota kita yang terlibat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ungkap kasus ini adalah pengungkapan kasus yang nanti akan kita kembangkan, apakah nanti lintas pulau atau lintas negara, yang nantinya akan kita kembangkan penyidikannya, kita backup oleh Dirkrim maupun IT, dalam hal ini adalah di Krimsus. Pengungkapan ini kita lakukan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 14, di mana 3 TKP, yaitu 1 TKP di Jalan Gelora, 2 TKP di Kamandaka, kemudian 1 TKP lagi Jalan Kolonel Sugiono. Yang modus operandinya adalah para pelaku menggunakan perangkat komputer dengan PC, dengan kedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan chip yang dijual dan dipromosikan melalui media sosial, baik itu Facebook yang terbaru terkait dengan perjudian online itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, permainan ini pada saat di TKP 1, di TKP 1 itu ID tersebut masih level 1 sama level 2. Kemudian di TKP 2 dan 3 itu sudah level 6, di mana di situ sudah berisi konten-konten terkait judi itu sendiri, baik itu yang slot, poker, barakarat, slot pava dan lain sebagainya. Ini yang kita sidik tuntas, yang sudah kita lakukan pemeriksaan 24 saksi, berikut saksi ahli yang nantinya akan sebagai bahan kita. Awalnya informasi ini berdasarkan laporan masyarakat, kemudian di TKP 1 sebagaimana disampaikan, dari ini melibatkan 42 operator di TKP 1. Ini adalah beberapa tersangka. TKP 1, TKP 2 sudah kita amankan. Dari TKP 1 itu 5 tersangka. Ulangi, TKP 2. Kemudian TKP 3 itu ada 6 tersangka. Kemudian dari operator-operator kemudian yang sudah kita tunggalkan terhadap 25 ID itu dikirim di TKP 2 dan TKP 3 yang sekarang tersangkanya kita amankan, di mana diinput dalam Google screenshot yang sudah disiapkan, selanjutnya dimainkan pada slot Pava, kemudian di perangkat komputer yang terpasang di emulator LPD player dengan bantuan Macroboot untuk menghasilkan chip. Nah, dari sinilah nanti mengalir terkait dengan perjudian, terkait dengan bukti cukup, bukti permulaan cukup dan bukti cukup. Ini adalah barang bukti yang sudah kita siapkan. Dari hasil pengungkapan ini yang sudah diamankan adalah 502 set komputer, sebagaimana teman-teman wartawan ketahui, 90 buah PC dan 11 unit HP, 3 set DVD CCTV, 134 buah flash disk, dan 4 buah buku tabungan, 62 buah modem, dan 8 buah switchbook. Inilah rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan judi online sendiri. Saya Kapolda Jawa Tengah sudah berkomitmen bahwa judi online ini jangan coba-coba masyarakat untuk ikut di dalamnya, karena ini sudah warning dari kami, termasuk kebijakan pemerintah bahwa judi online di tempat kita sangat meresahkan. Dan sudah saya perintahkan jajaran untuk segera
secepatnya untuk mengungkap ini, jangan sampai kedahuluan daripada jajaran Polda itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan wartawan. Kemudian kalau nggak ada, izin mungkin Prof. Ibnu, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi para awak media sekalian, judi online ini kalau kita lihat modusnya itu adalah dengan IT. Dengan IT tadi sampaikan oleh Pak Kapolda pada tataran 1, 2, 3, 5. Untuk masuk ke 6 itu baru membuat chipnya, membeli chipnya. Itu angkanya kalau nggak salah 38.000. 38.000 itu terus mengalir, terus bisa berkembang. Nah, ini saya kira modus yang canggih para tersangka ini. Dengan 38 rokok kan itu kan. Tapi kecil tapi terus meningkat, terus mencandu hingga tak terasa pada angka besar. Makanya kalau kita lihat jumlah kerugiannya pada 1 bulan itu bisa, kemarin hitungannya 3,sekian M itu yang didatai. Karena masyarakat jadi tidak pada ujuk-ujuk dengan licin 200.000, enggak, 38.000. Nah, kondisi ini makanya dalam konteks judi itu adalah suatu permainan untung-untungan yang mencandu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Makanya kita perlu juga mungkin awak media, kalau kita lihat di media di mungkin tempat-tempat tertentu, anak orang dewasa kok kalau asik ini, saya orang perguruan tinggi ya, kalau orang kok asik lihat HP atau komputer berjam-jam, pertanyaan ini bekerja atau judi, atau sedang mempermainkan game itu judi. Lainnya kita harus curiga sekarang. Ya, kalau hanya sekedar sampai berjam-jam dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah, ya, inilah yang menjadikan akhirnya pemutarannya dengan angka yang 38.000 kan masyarakat ini bisa beli, bisa main, terus berkembang-kembang, hasilnya luar biasa. Oleh karena itu dalam konteks hukum, judi itu adalah suatu permainan yang kalau kita lihat di dalam pasal 303 itu judi dengan offline, tapi ini adalah menggunakan sarana yang ada, sarana elektronik, sehingga mengungkapkan kembali pada suatu teknologi, main pada era teknologi. Inilah yang menarik. Yang kedua, kita apresiasi Polresta Banyumas bahwa permainan judi ini begitu naik, take down. Kita lihat kan Menko Info kan sudah berapa kali model-model take down. Tapi muncul kembali. Nah, itu era teknologi. Jadi inilah saya kira tugas Polri yang kita semua terus mengikuti perkembangan IT, bahwa judi online, permain game itu pada satu titik begitu ketahuan take down, rubah, dan itu saya kira menjadikan suatu perhatian kita semua, karena itu saya kira memberanikan suatu masyarakat yang susah karena hal yang kecil berharap-harap udah besar, tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Itulah saya kira konstruksi hukum pasal 45 ayat 3, pasal 27 menggunakan sarana. Jadi judi yang tadinya biasa tapi menggunakan sarana itu Pak Kapolda, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuktikan bahwa para tersangka ini bisa terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Tambahan bahwa Polres Jadat juga sudah mengungkap di arahnya Purworejo sudah hari ini juga akan saya perintahkan rilis. Kemudian yang kedua, buku tabungan 4 rekening sudah kita blokir. Di sana ada uang sekitar perputarannya 1,8 M yang nanti akan kita kembangkan apakah ini ada kaitannya dengan tersangka yang dalam tanda kutip di wilayah Riau yang akan kita kejar di sana. Mungkin yang ditanyakan silakan. Oke. Saya Sigit Pak dari Suara Merdeka, mau menanyakan dari tadi yang diperiksa 24 saksi yang jadi tersangka berapa orang? Kemudian berapa kira-kira omset yang ada di wilayah Polres Banyumas ini yang kemarin diungkap? Terima kasih. Ya. Dari tersangkanya jumlahnya ada 11 tersangka. Ya. Yang satu ulangi masih kita DPO-kan. Ini adalah pemodal. Jadi pemodalnya kita DPO-kan yang sekarang lagi kita kejar untuk segera kita lakukan penangkapan yang identitasnya sudah ada. Kemudian yang kedua, perputarannya omset per hari hampir 30 juta. Jadi 30 juta per hari. Dari omset perputaran di level 2 dan 3 dan lain sebagainya. Oke, yang lain? Cukup, oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin dilanjutkan dengan peninjauan barang bukti. Apa yang disampaikan Pak Kapolda ya, mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, nanti monggo. Apa? Pak, tersangkanya berapa itu? Dia itu sebagai tersangkanya berapa, terus dia itu sebagai apa dan operator? Perannya, Pak. Oh gitu. Jadi tersangka itu ada 11, cuma 1 dalam pencarian. Jadi totalnya 12 nantinya. Cuma tidak menutup kemungkinan bertambah lagi tersangka lain, ya, yang terlibat mungkin dalam kegiatan ini. Pasti kami pastikan ini bisa bertambah. Ya, itu. Masing-masing tersangka perannya apa itu? Untuk perannya itu kan mulai dari yang TKP 1 itu sebagai pengkompulir ID baru. Kalau istilahnya akun, tapi istilah di game judi online ini ID. Jadi beliau bertugas mengkompulir semua ID baru yang dibuat oleh beberapa petugas. Habis itu masuk ke TKP 2, ada yang bertugas sebagai penginput, habis itu yang memainkan, dan kemudian ada yang bertugas mengirimkan chip kemenangan kepada ID tujuan yang patut diduga itu dijual. Itu untuk perannya. Sementara ada juga perannya sebagai yang memberikan gaji ataupun mendanai. Itu tambahan. Kalau TKP 1 berapa orang? Untuk TKP 1 ada 1 tersangka, tetapi ada 21 saksi sebagai operator yang kita periksa. Di TKP 2 itu ada 4 tersangka, di TKP 3 itu ada 6 tersangka. Kalau omset tadi berapa? Untuk omset itu sesuai dengan hasil pemeriksaan kita, Pak, itu sekitar lebih, kalau ibaratnya untuk omset perputaran itu sekitar sebulan itu dari 70 sampai 114 juta sehari, tergantung dari hasil chip yang dihasilkan. Nah, Itu udah berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun berjalan? Kalau hasil pemeriksaan dari pertengahan tahun 2022, kemudian stop di 2024 Februari sampai Maret, kembali lagi di April sampai dengan sekarang. Nah, yang DPO itu yang mendanai itu Patut diduga aliran dana sesuai dengan hasil pemeriksaan awal, beliau yang memberi. cuma ketiga tempat itu. Iya. Dari 3 tempat itu. Kalau yang di TKP ketiga iya, tapi di TKP kedua pun ada aliran dana ke sana. Patut diduga mendanai ataupun membeli chip, hasil chip itu masih kita dalami. Yang pasti di atasnya pun patut diduga ada tambahan. Dari mana dong? Sebelah tersangka itu orang? Dari mana saja? Yang 11 tersangka itu ada yang warga Dumai, ada warga Dumai, Tanjung Pinang juga ada, dan warga di Purwokerto pun ada. Sebagian besar Banyumas ya? Sebagian besar itu luar Jawa, ya. Cara mainnya dengan modusnya seperti apa, Pak? Judinya seperti apa, Pak? Apanya? Unsur judinya seperti apa? Permainannya seperti apa secara umum? Unsur perjudiannya ini pada saat tadi yang disampaikan Pak Kapolda, pada di TKP 1 itu membuat ID baru. ID baru ini nanti membuat ID sebanyak-banyaknya. Setelah ID ini dibuat, dikumpulkan, habis itu dikirim ke TKP 2 dan ke TKP 3. Disitulah pengolahan nanti yang sudah naik level 5 yang diolah pada saat TKP 1. Nanti di TKP 2 dan 3 ini itu diinput untuk dimainkan di aplikasi ini. Nanti pada saat yang menang itu akan diubah ke aplikasi yang memang ilegal dan menggunakan VPN untuk pengiriman chipnya. Karena kalau seumpamanya menggunakan yang di dalam dan tidak menggunakan VPN, itu tidak akan berhasil untuk pengirimannya. Itu kemenangannya potensinya di situ, Pak ya? Apanya? Uangnya dapat di situ? Iya, Oh, okay. nanti kan memperjualbelikan itu dengan permainan pertaruhan itu. Taruhannya di situ? Iya, Oh. kan pertaruhan kan bermain, Iya. cuma tujuannya beliau untuk menang. Iya. Kan di situ unsurnya itu kan ada menang kalah, ada pengiriman, ada untung rugi. Nah kalau ini
pasti yang untung terus karena dia menghasilkan yang ID yang menang saja. Pada saat ID yang kalah itu kan nggak dimuat sama beliau. Paham ya? Makanya butuh ID banyak untuk diolah keuntungan biar nanti bisa dijual. Itu ya. Dan dipromosikan, makanya di Undang-Undang ITE-nya mempromosikannya itu jual belinya itu melalui live streaming Facebook. Dan bisa juga dijual sesuai dengan pemeriksaan kita dijual melalui mesek ini Facebook. Ya, pasalnya sendiri terkait dengan kasus ini kita kenakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang salinan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 KUHP. Ancamannya 10 tahun. Semuanya Pak Jodan? Ya, itu sementara. Nanti kan peran-perannya kan berbeda nanti itunya ya. Uang yang disita berapa? Uang yang disita itu sebesar 11.300.000. Rekening itu ada 6. Ada 6 rekening ya. Semuanya sudah diblokir itu tadi? Udah diblokir. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bertambah ya. Ini kan untuk sementara itu. Update-nya nanti bisa bertambah. Nomor rekening juga bisa bertambah. Jumlah nilai uang pun bisa bertambah. Tapi perputaran uang tadi itu di beberapa rekening itu hampir 1,6 M dalam satu rekening loh itu. Nah, cuma kan kita masih berjalan ini seberapa besar sih itunya jumlahnya. Pak, tapi ada masyarakat luar yang beli chipnya itu nggak? Nanti dia Ada. dapat, ya itu banyak juga Pak ya itu ya? Ada. Jadi harga chip itu kan harga chip itu sesuai dengan pasaran. Bisa 38.000, bisa juga 35.000, bisa juga 40.000. Pada saat kita yang periksa itu yang dijual, kita kan sesuai fakta yang kita dapatkan. Itu dijualnya 38.000 dikali 1 bit. 38.000 1 bit. Untuk produksinya dia rata-rata sampai 2.000 sampai 5.000, 2.000 sampai 3.000 bit. Dikalikan per hari. Dikalikan 38.000. Jadi ya, dikalikan 30. Sekitar berapa tadi? Itu dapatnya 104. Ya, 70 sampai 114 juta Tidak masuk itu ya. per hari. Per hari 70 sampai 100. Dikalikan 1 bulan. 3 miliar lah. Ya. Itu hitungan kotor kan, belum lagi operasional. Kalau ya ada lagi nanti unsur perjudiannya di situ ya, dan IPE-nya di situ ya, karena bertaruh ada sifatnya bertaruh. Paham ya? Mereka operator ya Pak ya?